Wih, udah rame bener nih. Ya iyalah, lagi ada festival mangga di sini. Yap, gak salah dengar, festival mangga. Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah cukup dikenal sebagai salah satu sentra penghasil mangga. Untuk memperkenalkan beragam mangga yang ada di sini, ada loh perayaan festival mangga yang rutin digelar setiap 2 tahun sekali. Biasanya, festival mangga ini membludak. Bayangin aja fams, ribuan masyarakat hadir setiap acara ini digelar. Ini tentu dalam rangka mempromosikan berbagai produk mangga unggulan, hasil produksi petani mangga di Pemalang, khususnya di Desa Penggarit fams. Salah satu unggulannya adalah mangga Pemalang atau mangga Penggarit yang sudah terkenal di kancah nasional. Mangga ini juga dikenal sebagai mangga istana loh fams, karena mangga jenis ini pernah juara di Istana Presiden Jakarta dan menjadi kebanggaan masyarakat Pemalang. Wih, keren banget kan fams? Memang mempunyai makna itu, makna bahwa bibit unggul dari jenis mangga istana ini memang berasal dari persilangan antara varietas Wirasangka dan aromatis. Selain terkenal, mangga ini juga punya kelebihan. Bisa diputar seperti buah alpukat fams. Unik ya? Dengan mangga Istana Pemalang, masyarakat berharap acara ini bisa menunjukkan bahwa Pemalang punya aset luar biasa, yaitu aset mangga yang rasanya sangat manis dan unik. Sehingga gak hanya terkenal di nasional, bahkan internasional. Berbagai rangkaian acara pun ikut memeriahkan dalam Festival Mangga 2022. Seperti kirap sepasang pengantin mangga, pagelaran wayang santri, senam massal, bazar kuliner UMKM, bahkan sebanyak 3,5 ton gunungan mangga dibagikan kepada pengunjung yang hadir loh fams. Wah, keren ya. Desa Penggarit memang terkenal sebagai desa penghasil mangga super yang ada di Kabupaten Pemalang. Ada 50 hektar lahan yang ditanami pohon mangga, dengan jumlah pohonnya berkisar 12.000 pohon mangga. Dalam musim panen raya yang jatuh pada akhir tahun ini, mangga-mangga dari Pemalang ini juga dikirim ke berbagai pasar dan bersaing dengan mangga dari daerah lainnya. Mantap kan? Siapa yang gak suka sama si buah mangga? Gak hanya berwarna menarik, daging buahnya juga manis menyegarkan. Ini sih udah pasti jadi favorit banyak orang. Yoi gak fams? Di jus, dirujak, dijadikan berbagai olahan makanan, atau bahkan dimakan langsung daging buahnya. Tinggal pilih aja fams. Momen musim panen tentu menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh petani, maupun kamu juga nih yang pencinta mangga. Yoi gak fams? Di Indonesia, panen raya si mango ini biasanya berlangsung dari bulan Juli hingga November. Untuk umur panen buah mangga sendiri, biasanya dipengaruhi oleh iklim dan varietasnya. Beda jenis mangga, bisa berbeda pula umur panennya. Di Indonesia, umur panen tercapai antara 75 hingga 107 hari setelah muncul bunga. Kali ini kita akan ikut panen mangga di Desa Penggarit, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Panen mangga di Desa Penggarit ini dilakukan hampir setiap hari loh fams. Yuk, langsung aja kita rame-rame panen. Kebun mangga di sini kebanyakan masih dimiliki oleh perorangan. Mereka tergabung dalam kelompok tani. Kalau bergabung di kelompok tani, tentu bisa mempermudah dalam penjualan hasil panennya fams. Sebelum dipanen, kita siapin dulu nih keranjang ini buat menampung hasil petikan mangganya. Ada beberapa ciri-ciri mangga yang layak dipetik dan wajib diperhatiin. Ini nih salah satu cirinya nih fams. Jika buah yang dipetik mengeluarkan getah putih dan getah keluar banyak, maka sudah dipastikan mangga kamu ini masih mentah. Dan begitu juga sebaliknya. Ketika dipetik ini tidak mengeluarkan getah dan yang keluar ini getahnya cuma sedikit, maka buah kamu ini udah bisa dipanen fams. Tapi nih fams, biasanya usia petik ini tergantung kebutuhan juga ya fams. Apabila transportasi hanya memerlukan waktu 3 hari, maka pemanen ini dapat dilakukan dalam keadaan matang penuh. Sedangkan apabila dipanen dalam keadaan hijau dan keras, tetapi sudah mencapai matang fisiologis, maka buah akan matang dalam 8 hingga 10 hari. Mangga menjadi salah satu hasil bumi yang menguntungkan bagi warga Desa Penggarit, Pemalang, Jawa Tengah.
Buah mangga merupakan tanaman yang berbuah setahun sekali, yaitu hanya pada bulan Juli hingga November. Jadi kalau sedang masa panen raya seperti ini, sering terjadi penumpukan produksi mangga di mana-mana, sehingga harga turun. Tetapi di luar musim sebaliknya, malah terjadi kekurangan pasokan yang bisa membuat harga mangga ini menjadi naik, fams. Nah, biar harga mahal tidak terlalu melonjak naik, salah satu cara mengatasinya adalah dengan teknologi off-season atau pembuahan di luar musim. Tujuannya untuk memperpanjang masa panen buah mangga dan menghasilkan mangga-mangga kualitas super. Salah satunya, mangga super adalah jenis mangga yang dikenal dengan sebutan mangga istana. Selain karena didukung oleh teknologi perkebunan yang baik, kondisi tanah setempat yang unik membuat mangga tersebut lebih enak dari mangga harum manis biasa loh, fams. Oh, sudah puluhan tahun. Sudah puluhan tahun kita melakukan hal seperti itu dan memang itu sudah berhasil untuk petani mangga di sini. Kalau udah begini, jelas bisa menambah keuntungan lebih nih, karena dapat memperoleh harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pada saat musim panen. Proses yang dibutuhkan dari menanam hingga panen pun ini membutuhkan waktu sekitar 6 bulan lamanya. Namun dengan menggunakan teknik off-season ini, para petani mangga ini bisa jauh lebih untung, lantaran dapat panen 2 kali dalam setahun, fams. Meskipun di sini terkenal dengan mangga supernya, ternyata sebelum dijual, masih ada tahapan pemilihan mangga dengan grade yang berbeda-beda loh, fams. Kalau untuk mangga kita petik, itu kita datang ke depot, dikasih ke depot, itu tetap ada proses pemilihan mangga tersebut, yaitu menurut grade-nya, Mas. Jadi ada grade AB, C, dan PL. Yang AB itu berarti 4 on ke atas. Iya, 4 on ke atas, disertai dengan tingkat kemulusan mangga tersebut. Kualitas mangga yang dihasilkan tergantung bagaimana perawatan dan ketelatenan petani mengurus pohon-pohon mangga sebelum panen. Kalau memang melakukan proses penyemprotannya itu rutin, memang hasilnya lebih baik seperti itu. Dan nutrisi yang ada di dalam tanaman itu tersedia. Itu menghasilkan mangga yang lebih bagus seperti itu, Mas. Untuk penjualannya, mangga-mangga dari Penggarit Pemalang, Jawa Timur ini umumnya dijual ke tengkulak, tapi bisa juga dijual melalui via online yang bisa langsung dikirim ke berbagai daerah di Indonesia, fams. Jadi bisa banget nih, fams, buat kamu pecinta mangga. Langsung pesan aja nih ke salah satu penjual di Desa Penggarit ini nih. Oh iya, ada banyak makanan khas Indonesia nih yang terinspirasi dari budaya luar negeri. Salah satunya seperti kue kamir atau khamir, khas Pemalang yang satu ini nih, fams. Dari namanya memang terkenal seperti makanan Arab ya. Tapi nih, fams, ternyata kue kamir ini pertama kali diperkenalkan oleh keturunan Arab yang tinggal dan menetap di kota Pemalang, Jawa Tengah. Seiring dengan waktu berjalan, kini kue kamir ini dikenal banyak orang dan diminati oleh penduduk setempat. Tapi ada yang beda nih, kalau kue kamir ini biasanya berisi coklat atau keju, kue kamir juga bisa loh diinovasi menggunakan buah-buahan seperti mangga. Jadi pengen nyoba nih. Kira-kira gimana cara buatnya, fams? Cara membuat kue kamir mudah kok. Terbuat dari tepung terigu, tape, telur, dan mentega. Adonan kue kamir ini juga dicampur dengan tape singkong untuk memperkaya rasa kamir Arab itu sendiri. Campuran adonan tadi dibiarkan selama 1 malam agar adonan tersebut dapat mengembang dengan baik. Kemudian adonan tadi dituangkan di atas loyang panas yang berbentuk bulat dan mirip seperti cetakan untuk membuat kue serabi atau apem. Setelah itu langsung aja, fams, kita masak sampai adonannya matang. Jangan lupa ya, menggunakan api kecil biar nggak gosong, fams. Bentuk kue ini unik loh, fams. Bentuknya yang bundar dan pipi membuatnya terlihat seperti kue serabi atau kue dorayaki khas Jepang ya. Kue kamir rasa mangga pun sudah jadi. Langsung aja yuk kita habisin, fams. Untuk produksi kamir mangga di Desa Penggarit ini masih skala rumahan, tetapi rasanya nggak kalah nih dengan skala produksi besar, fams. Masih bahas buah mangga nih. Di sini ada kreasi kudapan menarik. Namanya mangga cantik. Pilih dulu nih buah mangga yang terbaik menurut kalian.
Lalu, buah mangga ditusuk dengan kayu panjang dan langsung dikupas. Kira-kira mau dibuat apa ya? Wah, ternyata mangga ini dipotong menyerupai bunga, fams. Cantik ya. Mangga yang disajikan di salah satu kafe di Jalan Mayor Santoso 20 Ilir, Kota Palembang ini adalah jenis mangga Indramayu. Selain rasanya yang manis, daging buahnya renyah dan warnanya cerah, membuat mangga ini semakin menarik. Masih belum selesai, fams. Masih ada tambahan es krim yang disajikan sebagai topping. Ada es krim vanila dan es krim stroberi. Jangan lupa, tambahkan stroberi utuh biar makin cantik. Cara makannya, suka-suka kalian deh. Mau dicomotin mangganya satu persatu, bebas. Dicampur dengan es krim, atau cuma makan es krimnya aja, bebas. Fams, kudapan ini gak kalah menarik. Kue khas Cirebon ini namanya strudel mangga gedong gincu. Selain mudah dijumpai di Cirebon, mangga gedong gincu ini memiliki rasa yang manis dan berwarna oranye, memikat mata. Makanya, nikmat dijadikan strudel, fams. Strudel sebenarnya sejenis pastry berlapis, fams. Adonan pastry ini dibuat dari adonan tepung terigu dan bahan lainnya. Lanjut, kita buat isian strudel, fams. Fla instan. Dicampur dengan sirup mangga gedong gincu. Enak banget nih. Proses inilah yang membuat adonan pastry berlapis. Beri lapisan coarse fat, lipat dan pipihkan. Proses lipat ini harus dilakukan secara berulang, fams. Oh iya, coarse fat atau lemak inilah yang bisa membentuk lapisan adonan pastry, sehingga tekstur kulit pastry lebih lembut dan renyah. Lanjut, potong adonan kulit pastry sesuai kebutuhan. Isi dengan kue bolu vanila, fla mangga, juga manisan buah mangga gedong gincu. Tutup deh adonan pastry-nya. Strudel sudah ada sejak abad ke-13 sampai 18 di Austria, masa Kekaisaran Habsburg. Strudel menjadi makanan favorit rakyat Austria, Jerman, dan negara Eropa lain. Biasanya berisi manisan buah-buahan terutama apel, fams. Tinggal panggang dalam oven selama 25 menit, fams. Kalau sudah jadi, strudel berwarna kecoklatan begini nih. Oh ya, variasi strudel cukup banyak di Indonesia, fams. Biasanya berisi pisang coklat, apel, atau daging-dagingan. Tapi, strudel ini cukup unik loh, karena menggabungkan buah mangga gedong gincu. Bukan cuma manis rasanya, aroma mangga gedong gincu sangat menggoda jiwa dan raga. Harum banget, fams. Ayo, siapa nih yang mau coba? Trekking di tanjakan, melewati hutan-hutan, atau melewati bongkahan batu besar dengan derasnya air yang pacu adrenalin kayak kegiatan canyoning. Itu sih, B aja, biasa. Mau yang lebih luar biasa, fams? Nih, cobain nih. Trekking underwater. Iya, di dalam air. Yang jadi pertanyaannya, gimana cara tenggelamnya ya? Gimana cara ambil nafasnya? Wah, keren! Ingat, kegiatan ini bisa dilakukan oleh yang terlatih dan berani ya. Untuk pemula maupun expert, wajib nih ajak pendamping atau sebutannya buddy. Mereka lah yang akan jadi penyelamat pertama kita kalau terjadi sesuatu. Walaupun sudah ada tim rescue-nya sih di lokasi. Umumnya bertualang seperti ini di dasar laut. Tapi berbeda nih sama satu ini. Trekkingnya malah di dasar curug atau air terjun. Dengan kedalaman curug ini kurang lebih 4-5 meter. Untuk alat safety-nya hanya menggunakan mask selam. Karena ini tidak terlalu dalam, jadi alatnya lebih ringkas dan sederhana. FYI, kita hanya bisa melakukan kegiatan ini saat cuaca cerah. Saat hujan, gak disarankan ya. Selain karena alasan keselamatan, air curug ini saat hujan jadi keruh. Nanti kita nggak bisa lihat apa-apa lagi di dasar curug. Sebelum nyemplung, mari kita pemanasan dulu, fams, untuk mencegah terjadinya cedera. Untuk trik ambil nafas saat di dalam air, Kak Amel ini bakal kasih tipsnya nih, fams. Nafas harus banyak. Jadi pertama itu ngambil nafas tarik yang paling banyak, paling dalam. Tapi jangan, kita harus rileks. Pertama, semua organ kita harus rileks, pemanasan, baru kita narik nafas.
perlahan, baru kita bisa turun ke bawah. Tuh kan, yang penting relax, jangan panik. Soalnya, panik ini bisa mengurangi oksigen dalam tubuh. Ketika di dalam air, usahakan jangan membuka mulut. Nah, untuk cara biar tenggelam di dalam air, tentu harus bawa beban. Kak Amel memilih beban yang ada di alam aja, yaitu bebatuan. Pilih sesuatu dengan beban berat. Kita bisa tester nih, angkat batu dulu kok. Bisa coba peluk 2-3 batu. Kalau sudah terasa berat, come on, saatnya nyemplung. Tenang aja, pas sudah di dasar curug, tubuh akan terasa lebih ringan kok. Melangkahnya juga gampang. Begitu udah merasa nggak kuat, jangan dipaksain ya. Buang batunya, dan kita bakal langsung naik ke atas. Tapi kalau masih kuat, lanjut sampai ujung. Waktu yang dibutuhin untuk trekking, ini dari ujung ke ujung dengan luas curug seperti ini kira-kira perlu 1 menitan. Buat tips melangkah di dasar curug, yang penting posisi tubuhnya tegak. Terus melangkah harus yakin. Dan kalau bisa, langkahnya agak lebar. Biasanya tergantung kontur dasar curug juga nih fams. Ada bebatuan tinggi dan rendah. Kalau dari batu yang tinggi, kita sambil peluk batu, langsung loncat aja ke bawah. Oh iya, untuk melakukan trekking atau jalan-jalan kemanapun, tentunya kita perlu kaki yang kuat dong ya. Supaya kaki dan tulang kita kokoh, perlu banget tuh asupan kalsium yang cukup. Ini dia, makanan enak berselera yang kaya akan kalsium. Menu berkuah ini kelihatannya sedap nih fams. Seru banget ya saat menyungkil daging dari tulang yang segede gaban gitu. Makanya nggak usah pakai pisau fams, ribet. Cukup pakai tangan aja ya. Kalau mau menyantap sumsum, masukin kuah sop ke dalam tulang. Seruput deh pakai sedotan. Mantap. Sumsum yang lembut berpadu dengan kuah sop yang gurih, rasanya juara fams. Enak banget. Kandungan terbesar pada sumsum tulang ini adalah lemak fams. Tapi bukan berarti lemaknya ini nggak bagus untuk kesehatan ya. Dari penelitian, jaringan lemak sumsum ini menjadi sumber hormon yang dinamakan adiponektin. Mineral lainnya ada kalsium, magnesium, dan fosfor. Sumsum tulang sapi ini mengandung kolagen dan glukosamin. Zat ini bermanfaat untuk tulang dan persendian. Sumsum tulang sapi ini bisa menjaga kulit tetap lembut fams, cerah dan kenyal loh. Kalau kamu ingin menyantapnya, datang aja nih ke rumah makan di daerah Losung Batu, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Setiap pagi fams, tulang sapi ini dibersihkan dengan air. Oh iya, sumsum tulang adalah jaringan lunak yang ada di dalam rongga tulang. Gunanya untuk memproduksi sel darah baru. Kalau udah bersih, tutup bagian atas tulang dengan plastik, biar sumsumnya nggak keluar. Kan sayang kalau terbuang percuma. Biasanya, tulang yang diambil ini sumsumnya adalah bagian tulang kaki sapi. Soalnya bentuk tulangnya lurus, besar, dan tebal dari bagian tulang lainnya. Sehingga sumsum ini lebih mudah diambil fams. Kalau tulang sapi udah bersih, masukkan ke dalam panci yang udah diracik bumbu rempah yang khas. Wes, gak usah takut nih sumsum jatuh ke dasar panci. Biasanya butuh waktu sekitar 1 jam untuk memasak sumsum sampai teksturnya lembut. Rebusan tulang ini bisa menghasilkan kuah kaldu yang gurih tuh fams. Kaldu tulang sapi ini fams, biasa dipakai untuk kuah sup, bakso, dan soto. Gak cuma sumsum aja tuh. Kuah kaldu yang dari rebusan tulang sapi ini bisa meningkatkan kualitas tidur loh fams. Wah, bisa tidur nyenyak dong malam ini. Katanya sih, kandungan asam aminoglisin inilah yang bisa menurunkan gangguan insomnia atau susah tidur. Asupan glisin membuat seseorang mudah mengantuk dan tidak mudah terbangun saat tengah malam. Badan dijamin segar dan fokus esok pagi. Sakti banget deh manfaat tulang sumsum sapi ini. Kalau tadi tergolong hewan, ini ada juga loh sumber kalsium yang bisa kita dapetin dari nabati. Kandungan kalsiumnya nggak kalah kok fams. Strawberry, yap, buah kecil merah menggoda ini juga kaya akan kalsium fams. Strawberry gak cuma bisa dimakan langsung atau diolah jadi topping cake. Lihat nih yang satu ini. Siapa sangka fams, strawberry bisa jadi campuran hidangan yang asik begini nih. Sop gurame strawberry. Ada yang pernah coba fams? Makan besar nih. Soal rasa udah jadi jaminan mutu, dijamin enak. Kalau sop ikan gurame, buah stroberinya seger banget fams. Karena rasa kuah asamnya ada perasan jeruk dan juga buah stroberi. Daging ikan guramenya juga lembut, bikin nafsu makan meningkat fams. Lazis fams.
Daripada ngiler, mending siapin aja nih alat tulisnya. Oke? Catat resepnya buat dimasak nanti. Kita buat sop ikan gurame buah stroberinya dulu yuk fams. Ikan gurame tentu jadi pemeran utamanya. Sebagai pendukungnya ada jeruk lemon, daun sop, garam, bawang merah dan bawang putih. Dan usai dibersihkan, rebus ikan gurame dengan irisan jeruk dan jahe biar ikan gak bau amis. Berhubung daging ikan gurame ini mudah hancur saat direbus, gak usah terlalu sering diaduk ya fams. Sekarang, siapkan racikan sopnya dulu fams. Iris daun seledri. Batangnya nggak usah dipakai banyak-banyak. Lalu potong juga nih tomat, biar rasa sopnya lebih segar. Kalau udah 10 menit, air rebusan pertama ikan guramenya kita buang dulu fams. Terus, ganti dengan air yang baru. Rebus kembali ikan gurame deh. Masukkan tomat, bawang merah, bawang putih, jahe, daun bawang, dan seledri. Biar harum, kita kasih daun kemanginya juga ya fams. Jangan lupa kasih sedikit garam ya. Kemudian aduk rata. Tambahkan perasan jeruk pada rebusan gurame ya fams. 1 butir jeruk nipis cukup kok merubah cita rasa sop ikan gurame menjadi asam dan segar. Gimana rasanya? Udah pas belum Neng? Gak sampai 15 menit udah mendidih nih. Ayo deh kita angkat sop guramenya. Terakhir, ini dia, saatnya si stroberi berperan. Masukin buah stroberinya aja nih fams. Gampang ya masaknya, bisa jadi menu santap siang nih. Walaupun lebih bongsor, buah hijau ini gak kalah berkhasiat nih dibanding si stroberi. Coba deh, ini cocok banget nih buat hidangan penutup. Kali ini ada olahan serba alpukat fams. Cocok dicampur es krim dan susu bubuk rasa coklat. Dijamin nikmat. Es ketan susu alpukat yang ini juga wajib dicoba nih. Bubur sumsum Milo avocado ini juga nggak boleh dilewatkan fams. Pokoknya alpukat ini asli fams, no tipu-tipu. Biar makin yakin, cus, yuk kita buat nih aneka dessert avokadonya. Untuk membuat ketan susu pastinya ada nasi ketan, susu cair putih, es krim, buah alpukat potong, dan leci. Semua bahan tinggal disusun di dalam mangkok. Terakhir, siram dengan susu cair dan jus alpukat. Yummy! Wait, sabar dulu. Masih ada nih, bubur sumsum avocado. Tuang creamer kental manis ke atas snow ice atau es serut. Kemudian masukkan bubur sumsum dan siram dengan saus alpukat. Beri potongan buah alpukat fams. Tambahkan juga nih 1 scoop es krim vanila. Lalu siram saus alpukat di atas es krim. Kemudian taburi dengan susu bubuk coklat. Terakhir siram deh dengan kuah susu. Mantap. Bubur sumsumnya rasanya lembut banget fams. Manisnya juga pas. Ditambah rasa alpukat dari jus dan buah potongnya. Komplit ini mah. Kenyang banget deh makan semangkok bubur sumsum ini. Jadi cocok deh kayaknya semangkok buat berdua. Hihi. Ketan susunya juga empuk dan lembut fams. Perpaduan susu dan es krim vanila juga alpukatnya sama sekali nggak bikin enek, malah bikin seger fams. Harga aneka dessert ini berkisar dari Rp25.000 sampai Rp40.000 fams. Sebanding deh dengan rasa dan porsinya yang bikin kenyang. Pokoknya jangan takut makan alpukat ya fams. Lemak dalam alpukat ini masuk ke dalam kategori lemak baik yang justru baik untuk tubuh. Selain itu, alpukat juga kaya serat loh fams. Alpukat gak cuma bisa dijadikan hidangan berupa minuman atau dessert aja nih fams. Kalau ke Bogor wajib nih bawa kue lapis susu alpukat sebagai oleh-oleh. Lapis susu ini mirip seperti brownies kukus gitu fams. Kalau brownies rasanya kebanyakan coklat. Kalau yang ini ya alpukat. Unik ya? Penasaran? Yuk kita lihat nih proses buatnya. Untuk membuat kue lapis susu alpukat, bahannya sama dengan membuat kue pada umumnya fams. Bedanya ada tambahan minyak goreng, buah alpukat dan alpukat essence atau perasa makanan rasa alpukat. Alpukatnya dikerok agak halus ya fams. Pemakaian buah alpukat ini memang nggak banyak fams. Kalau kebanyakan, kue bisa jadi basah dan cepat basi. Makanya, perlu tambahan perasa makanan alpukat deh. Sambil menghaluskan, tambahkan creamer kental manis ke dalam alpukat fams. Aduk biar rata ya, baru deh tambah perasa makanan alpukat. Kalau udah rata, siap di mixer fams. Kocok telur, gula pasir, TBM atau pengemulsi adonan kue selama 20 menit fams. Hasilnya, adonan mengembang kayak gini, berwarna putih dan kental. Selanjutnya, masukkan deh adonan alpukat dan creamer kental manis tadi. Sambil terus diaduk secara perlahan ya fams.
Masukkan tepung terigunya sedikit demi sedikit, fams. Terakhir, masukkan minyak goreng supaya kue empuk, lembut, dan gak lengket. Kalau udah jadi, tuang ke dalam loyang. Namanya juga kue lapis. Adonan dituang menjadi 2 lapis. Buat lapisan pertama dulu, fams. Terus, kukus selama 40 menit. Kalau udah matang, keluarkan kue dari kukusan. Beri flas susu yang sudah dicampur perasa alpukat dan taburi dengan susu coklat bubuk. Kemudian, tutup kembali nih dengan adonan kue. Kukus lagi deh selama 40 menit, fams. Kue udah jadi, tinggal dipotong-potong sesuai ukuran. Olesi dengan flas susu dan beri topping keju parut, fams. Aroma alpukatnya kerasa banget, fams. Bolunya lembut dan rasanya beda dari kue lapis biasanya. Flas susunya pas dan gak terlalu manis. Lapis susu alpukat ini dibanderol Rp35.000. Jangan lupa bawa oleh-oleh ya, fams. Kalau kaki sudah kuat, ini juga bisa jadi obat nih, fams. Ya obat ganteng. Hehehe. Check this out. Wih, cakep-cakep bener nih sepatunya. Apalagi kalau harganya ramah di kantong. Kan, pakai sepatu gak harus yang mahal. Yang penting itu bisa nyaman saat bergerak dan tampil percaya diri. Kalau dilihat dari modelnya, kira-kira cocok buat apa ya? Buat motoran, acara formal maupun kondangan. Kayaknya semuanya bisa nih, fams. Asal pintar-pintar memadu padankan aja. Just info aja nih, fams ya. Sepatu lokal asal Bandung ini juga udah dikenakan beberapa orang penting di Indonesia, seperti Bapak Presiden Jokowi dan Gubernur Jawa Barat Kang Ridwan Kamil. Kalau selebriti sih nggak usah ditanya lagi, banyak. Siapa sangka kan, biarpun dari industri rumahan, tapi soal kualitas ini boleh diadu dengan produk luar. Malahan udah go internasional juga loh, fams, seperti ke pasaran Jepang dan negara-negara ASEAN. Materialnya terdiri dari kulit dan kanvas. Soal kerapihan, udah deh, nggak usah diragukan lagi. Buatan orang Bandung mah pasti, kara rasep lah. Handmade, tapi dibuat serapi mungkin nih. Mulai dari proses mendesain awal sampai finish. Kalau untuk modelnya, ada yang tinggi ala sepatu boot. Ada juga yang model low. Tapi AA Joy mah bingung nih. Ini termasuk jenis apa ya? Boots atau sneakersnya? Sebenarnya sih kalau secara konsep, kita lebih ke apa ya? Bilangnya, kita bilang sendiri sih vintage sneaker ya. Jadi secara produk, bahan material sepatunya kita pakai kulit. Tapi kesini-sini ada mixing dengan kanvas. Nah, yang paling rame di Exodus sih punya iconic itemnya itu ada mix sama tenun. Jadi pakai bahan baku dari tenun nasional gitu. Dengan tampilan yang terlihat jadul atau vintage, membuat sepatu ini terlihat lebih unik, berkelas, dan modern. Kulit yang digunakan ini ada 2 jenis, yaitu kulit sapi untuk bagian luar dan kulit kambing untuk bagian dalamnya. Kenapa kulit kambingnya di bagian dalam ya? Jawabannya karena lebih lembut, fams. Dengan adanya perpaduan kulit dan kanvas, ini membutuhkan lem khusus supaya makin awet dan kuat. Cetakan sepatu ini juga nggak kalah penting. Supaya lem nempel, dibantu panaskan dengan suhu sekitar 200 derajat Celcius. Proses jahitnya juga menerapkan jahit sol supaya makin kuat lagi. Jadi kamu nggak perlu khawatir nanti solnya mangap alias terbuka. Udah gitu, masih dilakukan lagi nih proses pengepresan dengan bantuan alat. Pasti makin lengket lagi tuh. Dalam seminggu, bisa memproduksi kurang lebih 200 pasang yang disebar ke toko-toko mereka seperti di Jakarta, Jawa Timur, dan Bali. Keunikan dari sepatu kulit lokal ini nih, fams, terlihat banget gaya Indonesianya. Terlihat dengan adanya gambar peta Indonesia di bagian bawah kulit sapi ini. Ditambah lagi dengan sentuhan bahan kain tenun dari berbagai daerah. Kalau untuk tenun sendiri, kenapa kita pakai yang pertama itu ya motifnya, coraknya, dan yang kedua itu kalau kita bisa bikin yang edisi khusus itu untuk kearifan lokal, kita langsung ke penenunnya. Jadi kita tanyakan langsung, ini tenun ini bisa digunakan untuk di sepatu nggak ya? Karena kan jatuhnya jadi alas kaki ya. Terus beberapa motif tenun itu mungkin ada memiliki kesakralan gitu. Jadi kita ketemu sama pengrajin tenunnya langsung untuk validasi kali ya. Keren banget ya, gak asal-asalan nempel tenun.
seperti kain tenun Papua ini, fams. Meski kain tenun yang digunakan ini hanya sedikit, tapi kesakralannya ini tetap terjaga, fams. Dan yang pasti, tetap melambangkan Indonesia banget. Wah, nggak kerasa udah jam 6 pagi nih. Yang mau aktivitas rutin, semoga hari ini sukses ya semua urusannya. Amin. Akhirnya, saya Joy Richie dan seluruh tim Ragam Indonesia undur diri. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama ya. Jangan lupa nih, Ragam Indonesia sekarang mulainya lebih awal, fams. Dari jam 5.15 waktu Indonesia Barat. Jadi, jangan sampai telat ya. Hihihi.